Ya guys, welcome back di vlog jajanin teh Ana ya. Kalau kemarin jajan pertama kita sudah jajan ban, walaupun ban bekas ya, tapi layak pakai dan kondisinya juga masih menurut gue like new. Sekarang di vlog kedua ini gue mau ganti ban lagi. Kemarin kan gue ganti bannya tuh belakang ya, sepasang. Sekarang gue mau ganti ban depannya juga, karena gue lihat itu sudah pada retak-retak halus ya, udah mulai agak keras sama udah agak bising gitu. Jadinya gue coba ganti ke ban bekas juga, tapi dengan tahun produksi yang lebih muda dengan tipe yang sama seperti belakang. Jadi gue samain semua nih bannya. Gue pakai Bridgestone Turanza lagi yang T005A, karena gue rasa kemarin habis ganti yang ban belakang itu senyapnya bagus banget, kemudian empuk, sama gripnya juga pas gue pakai di saat hujan oke. Jadi ya gue putuskan gue samain aja deh ban depan. Kebetulan lagi ini ada yang jual deket rumah gue cuy, sepasang pula. Tahun produksinya 2021 dengan harga yang kurang lebih sama seperti kemarin. Selain ganti ban, rencananya hari ini gue juga mau beresin kaki-kaki sekalian, semuanya gue rapiin jadi beres. Terus tinggal cat ulang yang baret-baret, kemudian gue poles, gue coating. Jadi nanti kalau gue jual, si pembeli akan berasa beli mobil baru gitu, fresh kayak baru. Buat yang penasaran parts kaki-kaki apa aja nanti yang bakal diganti, ikutin terus aja videonya ya. Sekarang gue mau on the way ke toko bannya dulu. Gue udah sampai nih guys. Kondisi bannya kayak gini ya. Kalau dari TWI-nya sih ya bisa dibilang masih 75% kali ya. Kondisinya sih nggak ada retak-retak, masih enak dilihat lah. Yang satu lagi juga 70% lah. Ini yang lamanya nih, tipenya Dunlop SP Sport LM705. Tapaknya udah banyak ini retak-retak gini guys. Jadi bannya tuh kerasa keras, walaupun sebenarnya ini TWI-nya masih jauh ya. Selain gara-gara empuk sama senyap, gue demen juga nih sama looks-nya si Turanza, looks sidewall-nya ya. Dia tuh nggak terlalu sampai kayak ngebulat gitu guys. Jadi looks-nya apa ya, lebih ke arah premium gitu, kelihatan ban premium lah istilahnya. Kalau yang ini kan, kalau dari samping tuh, dia kayaknya ngebulet banget sidewall-nya. Kalau ini, dia jadi lebih rata. Look saya jadi lebih clean. Yang sebelah kiri malah lebih parah ya kalau gue lihat. Retak-retaknya lebih banyak. Dan lebih parahnya lagi ada baut tembus. Gua malahan. Coba kita lihat ya. Iya tuh. Udah selesai guys ganti bannya. Dan setelah ganti ini yang gue rasakan, rolling resistance-nya jadi jauh lebih halus, jadi jauh lebih rendah rasanya. Kemudian kalau belok ya, pas belok gini gripnya juga jadi lebih enak nih guys. Berasa loh ada improvement. Kalau kemarin tuh pakai yang si Dunlop LM705 itu kayak gripnya oversteer mulu maunya. Bannya udah kayak kurang gigit. Nah kalau ini yang gua rasakan udah jauh lebih enak. Apalagi kalau lagi lurus gini, mobilnya jadi berasa kayak halus gitu jalannya. Kalau kemarin tuh berasa ada kasarnya dari kolong. Ya lumayan lah guys, budget 1 jutaan dapet satu set ban masih layak pakai ya, 80%an semua. Kemudian bannya juga bukan ban yang murah. BS Turanza T005 kan lumayan mahal, kalau beli barunya 1,6 jutaan. Menurut gua kalau kayak gini cukup lah, udah layak dan enak pakai. Kemudian nanti juga gua ada rencana mau ganti velg gitu, naikin ring size ya. Jadi menurut gua ganti ban bekas ini untuk pertolongan sementara jauh membantu guys. Ini mobilnya jadi jauh lebih improve. Sekarang gue langsung on the way ke bengkel kaki-kaki. Parts yang mau diganti udah gue siapin, jadi langsung ke bengkel aja buat jasa pergantian partsnya. Oh ya, gue mau info, seharusnya setelah ganti ban itu kita harus melakukan balancing ulang ya. Tapi berhubung ini gue mau ganti kaki-kaki dulu, jadi rencananya nanti habis ganti kaki-kaki beres, baru finishingnya gue akan rotasi ban. Ban yang belakang kan yang kemarin gue beli tuh produksinya lebih muda, jadi gue taruh depan.
Kemudian baru gue balancing ulang semuanya sekalian sama spuring. Gila, ini mobilnya langsung berasa jauh lebih enak loh. Apalagi kalau ketemu jalanan lurus kosong gini. Kemarin tuh sebelum gue ganti ban, astaga, mobil udah kayak bajai guys. Ban belakangan benjol-benjol tuh, jadi mentul-mentul nggak bisa diem walaupun jalanannya lurus kayak gini. Terus ban depan karena udah kering gitu ya, jadi rolling resistannya itu bikin bannya tuh jadi berisik. Ada bunyi-bunyi kasar, nggak enak deh pokoknya. Tapi sekarang udah sembuh. Tinggal gue ngebenerin bunyi-bunyi kaki-kaki. Jadi kalau mobil ini diem, setirnya gue belokin, itu ada bunyi kret gitu, kayak karet udah getas. Nah itu suspeknya adalah si support shock breaker paling atas. Dia kan terbuat dari karet tuh. Dan kalau kita putar setir, dia kan ikut bergerak. Nah suspeknya itu yang rusak. Kemudian ini gue juga mau ganti bearing roda depan. Karena ini kalau nggak tahu deh kedengeran apa enggak nih di video ya. Tapi kalau gue sih denger kalau kita jalan gini ada bunyi besi bergesekan gitu, kayak ada bunyi gemuruh besi krok gitu. Nah itu suspeknya sih bearing atau laher. Kemudian gue mau ganti juga engine mounting kanan atas sama bawah. Kalau itu udah jelas obviously rusak karena ini, kalau mobil ini digas di RPM tinggi, mobilnya getar. Kayak ada getarannya, begitu dicek ternyata engine mountingnya udah pada lemah atau mungkin pecah bahkan. Buat kalian yang penasaran kayak apa rupanya, kayak apa gantinya, ikutin terus videonya. Ini gue langsung on the way ke bengkel kaki-kaki dulu. Udah sampai di bengkelnya guys. Sekarang mobil gue langsung langsung dikerjain. Yang paling pertama dikerjain itu dari support shocknya dulu. Gue ganti support shocknya sepasang nih, kiri kanan. Mulai ganti dari support shocknya dulu. Ini yang lama udah dilepas dan tuh oblak. Nah kalau barunya harusnya paten kayak gini. Supportnya udah terpasang. Ini sekarang lagi proses ganti bearing, atau biasa yang kita kenal tuh laher ya mas ya. Iya. Gue pakai bearing barunya ini dari brand Lucas. Langsung ganti full satu ini ya, satu nap esi. Mounting shock beres, bearing roda beres. Sekarang kita proses ganti engine mounting. Gue ganti mounting yang gede sama yang kecil nih sekalian. Engine mounting atasnya udah kebuka nih guys. Dan yang lamanya sih sebenarnya kalau dari looks masih seger ya. Cuman ternyata tadi begitu konsultasi, ini digoyangin pakai tangan aja bisa tuh. Tuh, pakai jari ya. Sedangkan kalau yang baru dia lebih keras. Tuh, nggak mau goyang. Dan di sini ada retak-retak kecil. Jadi kemungkinan besar memang getarannya dari engine mounting nih. Akhirnya yang satu lagi kelepas. Ini karena gede banget jadi susah banget dilepasnya guys dari tadi. Ini yang lamanya sama nih. Tuh, pakai tangan aja bisa goyang tuh. Padahal kalau dari looks nggak ada pecah, nggak ada rusak ya kelihatannya. Tapi geter. Kalau yang baru tuh dia kuat. Kita pakai jari aja nggak mau. Tuh, keras banget. Kalau yang ini kita pakai tangan aja bisa goyang-goyang. Ini dia nih yang susah. Ruangnya sempit, barangnya gede. Jadi bener-bener mesti cari celahnya. Akhirnya selesai juga guys. Dari jam 8 pagi ya, sekarang di jam 3 sore, 6 jam ini benerin semuanya. Tapi hasilnya gue puas banget. Ini dari penyakit yang setirnya kalau dibelokin bunyi kriet, squeaking gitu. Sekarang udah hilang. Coba kita dengerin bareng-bareng ya. Ini gue puter setirnya. Biasanya nih di daerah area belakang dashboard kayak bunyi ya yang tadi gue ini deh udah kasih unjuk, bunyinya kayak gitu ya. Bunyi squeaking, bunyi karet-karet udah aus. Sekarang coba gue puter. Dan wah, hilang guys. Udah gak ada bunyinya sama sekali ya. Kemudian dari engine mounting juga udah gak geter. Ternyata bener ya, tadi engine mountingnya itu terlihat
baik-baik aja, tapi ternyata udah sakit juga guys, udah lemah. Nah, kalau kemarin itu, kalau mobil ini gue geber ya, tuh, kalau kayak gini, itu bergeridik mobilnya, kayak drrrr. Nah, sekarang udah hilang, total, udah halus banget. Tapi memang ada satu bunyi yang belum hilang nih. Jadi kalau kita putar kanan, terus agak kita ke kiri dikit, tuh kayak bunyi tuk, tuk, duk, duk. Itu suspeknya tadi dari montir bilang mungkin karena shock breakernya udah agak lemah. Tapi menurut gue masih enak bantingannya, jadi gue pikir pending dulu deh shock breakernya. Lumayan juga soalnya guys, dari kemarin gue jajanin mobil ini udah tembus 2 digit. Ditambah lagi ganti shock breaker sekarang, waduh, jebol juga kantong gue. Shock breaker itu depan sepasang bisa habis 3 jutaan pakai yang merek Monroe. Ya udah gue pending dulu lah. Lagi pula gue pikir nanti juga mobil mau gue ceperin, mau modif-modif kecil lah ya. Jadi sekalian aja nanti belakangan kalau nggak laku-laku. Waduh, bunyi apa itu ya guys? Keras banget lagi bunyinya. Wah, panik nih gue. Kayak mesti balik deh. Langsung gue bawa balik dan lagi dicek nih guys. Katanya sih gara-gara kupingan yang di belakang disc brake itu bergesek ya. Ini lagi dirapiin, moga-moga aja bisa sembuh. Udah beres guys. Jadi ternyata tadi suara gesekan disc brake ya. Di belakang disc brake itu kan ada kupingnya lagi. Nah, itu dia nempel ternyata. Jadi bergesek sampai suaranya parah banget cuy, dengungnya keras banget. Tapi sekarang udah aman. Nextnya gue mau spurring balancing dulu nih, karena setirnya agak miring ke kiri. Jadi kalau gue lurusin, ini mobilnya lari ke kanan. Sekalian gue pikir mau rotasi ban, karena kemarin kan ban yang produksi tahun muda tuh ditaruhnya di belakang. Jadi sekalian gue rotasi ke depan, dan semua anginnya gue kuras pakai nitrogen. Nah, keuntungan pakai nitrogen itu biasanya bisa bikin bantingan atau ban terasa lebih empuk. Kemudian road noise-nya juga lebih kalem, lebih teredam. Makanya gue pikir udah sekalian aja deh. Habis semuanya udah beres, baru nanti kita rapiin eksterior supaya jadi kayak baru, terus ready for sale. Nih guys, gue mau kasih lihat. Ini kan jalanan lurus ya. Tuh, setirnya kalau gue lurusin, mobilnya lari ke kanan. Jadi kita spurring aja langsung, sekalian balancing roda deh. Beres-beresin. Tapi ini mobil udah jauh lebih enak sih dibanding sebelumnya ya. Berkat ganti parts yang tadi tuh, mounting shock, kemudian bearing roda, kemudian ganti engine mounting. Ini terasanya jadi lebih mantep mobilnya. Pengendaliannya jadi lebih mantep, setirnya berasa lebih padat, nggak kopong. Kemudian di gasnya pas akselerasi kemarin itu mungkin karena geter, jadinya akselerasinya tuh kayak ngempos. Tapi sekarang kalau gua gas tuh langsung meluncur mobilnya dan udah nggak ada getaran lagi. Enak banget, udah adem. Jadi ini ban yang 2024 kemarin ditaruh di belakang. Sekarang gua mau pindahin ke depan, sekalian di balancing ulang. Sama ini kan kemarin anginnya juga nggak tahu nih, isi angin biasa ya, mau gua kuras isi nitrogen aja sekarang. Tuh kalau yang depan 2021, ini kita pindahin aja ke belakang. Selesai spuringnya guys. Mari kita tes ya. Bunyi duk-duknya juga mendingan loh guys habis di spuring. Wah, keren juga. Masih ada sih bunyi duk-duknya tapi lebih apa ya? Lebih less noticeable loh. Jangan-jangan karena ada parts yang kendor aja kemarin ya. Oke, kita tes dulu apakah balancingnya halus, tidak getar. Kemudian apakah spuringannya setirnya lurus. Dan
Menurut gue ini lurus ya. Ini kalau spuringan nggak lurus dari jalan pelan aja udah kelihatan. Kemudian efek gue kuras angin jadi nitrogen semua juga jadi gue lewat paving block kayak gini halus banget mobilnya cuy. Tuh. Jadi adem banget kuping. Wah, cakep lah hari ini. Perjuangan gue dari jam 8 pagi nggak sia-sia guys. Coba kita tes ke jalanan yang agak lurus ya. Gasnya juga udah langsung responsif nih. Udah nggak getar lagi. Oke, kita belok kiri. Jalanan lurus guys. Kita tes puringannya dulu ya. Sip, lurus cuy, mantap. Overall hari ini gue udah puas banget. Akhirnya selesai juga guys hari ini. Dan hasilnya gue puas banget ya, karena semua penyakit yang tadinya ada sekarang udah hilang. Mulai dari penyakit kalau nih setir diputer bunyi squeaking gitu, bunyi karet, sekarang udah hilang. Kemudian setirnya seperti bunyi kelutuk-kelutuk, itu juga udah mendingan lah. Nggak hilang 100% tapi udah jauh mendingan. Jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Kemudian suara gemuruh saat mobil ini lagi rolling gitu udah lumayan menghilang. Sekarang kita bahas biaya sama gejala-gejalanya ya. Pasti banyak yang nungguin. Yang pertama kita bahas dulu dari pergantian engine mounting. Untuk engine mounting mobil ini yang besar tadi itu harganya di 800-900 ribu. Untuk yang kecilnya di 425 ribu sekian lah. Kemudian sama jasa pasang tadi di harga 150 ribu. Jadi total kurang lebih di kisaran 1,3 sampai 1,4 untuk pemasangan engine mounting. Lalu gue mau kasih tahu juga ke kalian gejalanya engine mounting itu sudah minta diganti atau sudah lemah. Gejalanya kalau mobil kalian digeber saat diam atau saat kondisi stasioner kayak gini kalian geber, mobilnya ada getaran, itu biasanya engine mountingnya sudah lemah. Nah, untuk engine mounting yang mana, di setiap mesin tuh ada beberapa engine mounting. Jadi kalian harus konsultasikan dulu ke montir, dilihat mana yang mungkin secara visual kelihatan ya udah retak, atau kalau memang kalian udah ada budgetnya, ya udah langsung ganti aja semuanya. Yang kedua, untuk parts mounting shock breaker, itu gue beli di harga 400 ribuan per piece. Jadi gue beli seset kiri kanan total 800 ribu. Sama pasang tadi jasanya 150 ribuan, jadi kurang lebih 1 juta. Ciri-ciri mounting shock breaker udah lemah atau minta ganti, biasanya kalau kalian lewatin jalanan paving block dalam kecepatan rendah, itu ada bunyi glutuk-glutuk. Yang kedua, ciri-ciri lainnya adalah yang seperti gua alamin. Setir ya, kalau gua puter, pada saat mobilnya kondisi diam atau stasioner, itu bunyi karet. Kalau seperti itu, kemungkinan besar mounting shock breakernya sudah lemah atau minta ganti. Yang ketiga, parts yang gue ganti lagi adalah bearing atau laher roda. Itu gue beli di harga 900 ribuan per piece, gue ganti kiri kanan jadi 1,8. Sama jasa pasangnya tadi 400 ribu kiri kanan. Ciri-ciri bearing roda udah lemah atau minta ganti, biasanya timbul suara dengung kalau kalian lagi berkendara di atas 40 km per jam. Semakin kencang kalian ngegas, dengungnya semakin parah dan semakin terdengar jelas. Kalau udah kayak gitu, kemungkinan besar bearing rodanya yang sudah rusak. Terakhir untuk biaya spuring, balancing, sama kuras nitrogen, tadi gue habis di 250 ribu. Jadi total budget yang gue keluarin hari ini untuk perbaikan kaki-kaki sampai mobil ini nyaman dan adem, itu di kisaran 5 jutaan. Tapi gejala-gejala yang gue sharing tadi, itu nggak mutlak 100% ya guys. Kalian kalau ketemu gejala-gejala seperti itu, baiknya bawa dulu aja ke bengkel terdekat, bengkel kaki-kaki, untuk dicek sama montir profesional. Jadi mereka bisa tes dulu, dan bisa kasih kalian diagnosa yang lebih tepat. Ini gue sharing berdasarkan pengalaman pribadi gue. Yaudah guys, kalau gitu sampai di sini dulu vlog Teh Ana kali ini. Semoga yang gue sharing hari ini bisa menambah wawasan buat kalian yang nonton ya. Thank you for watching, see you in the next video. Bye!